Selamat siang, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Dio Kristian Aditama dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang kami sajikan secara aktual dan informatif disiarkan dari kawasan Gedung Batanggaring lantai 3 Kota Palangkaraya yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Dalam rangka mendorong program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, khususnya di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, maka Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan atau P3HH yang dikenal dengan nama Brand Porpro, Badan Litbang dan Inovasi, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar kegiatan alih teknologi arang terpadu di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Rabu 18 November 2020. Selama kegiatan berlangsung, penerapan protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat, yakni setiap peserta yang merupakan perwakilan dari 15 kepala keluarga desa Gohong dan 25 kakak dari desa Garung wajib mengenakan masker, tetap menjaga jarak satu sama lainnya, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Kegiatan dibuka oleh PLT Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Dr. Weningsi Wulandari. Materi tentang iptek arang terpadu yang mencakup arang kompos bioaktif atau arkoba, dan asap cair disampaikan secara langsung oleh peneliti Forpro yakni Dr. Andes Gusmailina. Nampak pula menghadiri kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Desa Garung, Wanson, serta Kepala Desa Gohong, Yanto, beserta perangkat desa setempat dan para pemangku kepentingan terkait, di antara dari Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau dan Universitas Palangkaraya. Di sela-sela kegiatan tersebut, saat dibincangi Kalteng News, Dr. Weningsi Wulandari menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam memanfaatkan limbah-limbah biomasa yang ada untuk dijadikan produk bernilai tambah dan memiliki ragam manfaat. Dengan pemanfaatan hasil iptek arang terpadu, limbah biomasa yang dapat diolah di antaranya kayu, tempurung kelapa, bambu, dan biomasa lainnya. Tujuan dilaksanakan Terima kasih Pak, teknologi arang pertanyaan terpadu bagus. ini adalah Jadi bahan kan banyak memberikan ya, ada informasi kepada kayu juga masyarakat banyak macamnya. bagaimana Ada kayu keras, ada memanfaatkan kayu lunak. limbah-limbah Nah, biomasa pertama yang dari bisa batok kelapa. dimanfaatkan Batok kelapa sebagai ini bahan memang baku istimewa. pembuatan Dia arang terpadu. kualitas Nah, kalau arang arangnya terpadu kualitas ini terdiri ekspor, dari arang, kalau asap cairnya juga kemudian banyak asap diminati cair, oleh dan luar arang negeri aktif. gitu. Arang kompos bioaktif. Nah, ini yang diharapkan dengan disampaikannya informasi ini kepada masyarakat dapat mengimplementasikannya ke dalam kegiatan budidaya pertanian yang memang sehari-hari mereka laksanakan untuk di lahan. Lebih lanjut, Dr. Wening juga mengharapkan melalui kegiatan yang dilaksanakan ini, masyarakat bisa mengembangkan lebih lanjut dan dapat direplikasi ke masyarakat dan desa-desa di sekitarnya. Ini kita latih, kita berikan cara bagaimana mengolah selanjutnya. Nanti masyarakat diharapkan dapat memproduksi arang terpadu secara mandiri. Betul sekali Pak, kayu halaman ini kayu keras. Kebutuhan Di Kalimantan Selatan arang kayu halaman itu ekspor. Walaupun dia ngambil dari hutan lindung. Dia ngambil dari hutan lindung tuh kayu halaman. Di Kalimantan Selatan di Pulau Laut. Saya melihat tumpunya besar rumahnya di tumpunya. Iya. Dapat juga digunakan untuk misalnya kalau komposisi asap cairnya cairnya itu lebih baik, lebih cenderung kita gunakan sebagai pestisida karena dia kayu keras. Jadi bedanya kalau kayu keras itu kecenderungannya karena kandungannya tadi itu kita gunakan sebagai pengganti pestisida. Kemudian kalau kayu-kayu seberapa pentingnya Bu ini diperkenalkan atau dijalankan oleh masyarakat ke depan, terutama hubungannya ke perekonomian masyarakat seperti apa? Semua kandungannya ada, semua kandungannya sangat sama, penting untuk konsentrasinya yang beda. Jadi kadarnya yang berbeda. Sebagus apapun alat yang ada, jika itu tidak digunakan ada lagi pertanyaan? arti apa-apa. Dengan ini dimanfaatkan, kami berharap sampai sekarang yang di Pulau Laut itu masih ekspor tuh Pak, arang kayu halaman usaha untuk bisa memasarkan dari, arang terpadu dari Kalimantan Selatan. Mengurangi pengeluaran masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan budidaya. Iya betul. Dengan aplikasi arang terpadu ini bisa selain itu arang batok juga dia mirip itu.
itu juga banyak permintaan itu. Sampai sekarang dan sebagainya, sehingga produk Indonesia tuh belum tanaman yang memenuhi kuota dihasilkan itu daripada lebih bermanfaat ekspor bagi dari masyarakat. arang. Ragam manfaat dari 3 produk arang terpadu tidak perlu diragukan lagi. Asap cair yang dihasilkan dapat digunakan menjadi stimulan bagi pertumbuhan tanaman, sementara arang dan arang kompos bioaktif digunakan untuk memperbaiki struktur tanah, termasuk tanah gambut dengan kedalaman yang dipersyaratkan, dapat dioptimalkan untuk kegiatan budidaya tanaman, termasuk tanaman pangan semusim yang sangat cocok untuk mendukung food estate. Sekedar untuk diketahui pula, alat pembantu asap cair yang digunakan pada alih teknologi ini merupakan hasil inovasi tim peneliti Forpro yang terbukti mampu memberikan kinerja yang optimal. Salah satu cerita kesuksesan adopsi arang terpadu di lahan gambut telah terbukti di Bukit Congan Lakitan, Sumatera Selatan, yang dikembangkan dengan budidaya tanaman dengan sistem agroforestry, dapat menjadi sumber pangan masyarakat dan sumber pendapatan. Hal ini diharapkan pula dalam menjadi inspirasi bagi masyarakat Desa Gohong, Desa Garung untuk sejumlah desa yang ada di sekitarnya untuk menorehkan cerita sukses serupa. 50% dari yang biasa ibu gunakan, tetapi ditambahkan dengan arang kompos. Nah, medianya dicampurkan dengan arang kompos, kemudian ibu kombinasikan dengan penyemprotan asap cair. Jadi pada tanaman muda bisa menggunakan 1%, tadi ada cara pengencerannya, kemudian makin besar itu kita gunakan misalnya 2%, 3%. Kalau ada serangan hama atau penyakit, kita tambahkan frekuensi pemberian dari asap cairnya tadi itu. Jadi itu benar sekali Ibu, itu sudah. Dengan dukungan pemerintah daerah dan segenap jajaran masyarakat, Forpro berharap kegiatan implementasi iptek arang terpadu dalam pengembangan sistem budidaya gambut oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber pendapatan alternatif untuk mendukung program PEN. Selain itu dapat memberikan kontribusi nyata, tidak hanya bagi peningkatan pendapatan, namun juga memberikan sumber pangan, peningkatan kesempatan kerja, sekaligus peluang usaha. Hal ini dapat terus diaplikasikan, direplikasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Sementara itu, masih di hari dan tempat yang sama, Kepala Desa Garung Wanson menyampaikan apresiasi atas kegiatan pengenalan alih teknologi ini. Pertama-tama sangat terima kasih karena kegiatan ini dilaksanakan di desa kita, di Desa Garung. Karena selama ini artinya kegiatan seperti ini, arti pemanfaatan limbah bisa dimanfaatkan, artinya untuk kita mendapatkan hasil untuk pembuatan arang terpadu ini. Seberapa penting Pak Bapak menilai ini perlu diperkenalkan bagi masyarakat sendiri? Sangat artinya untuk pengenalan kepada masyarakat alat ini sangat bermanfaat sekali. Artinya selama ini petani-petani kita, petani sayur, pekebun sayur itu penggunaan pupuk mereka menggunakan pupuk kimia. Nah, itu yang pertama, sehingga berpengaruh kepada hasil tanaman mereka dan juga hasil panen mereka. Makanya dengan nilai jual yang saat ini masih tidak menentu juga, masih dengan turun naik ya fluktuatif, ditambah lagi dengan biaya mereka yang cukup tinggi untuk membeli pupuk kimia tadi. Nah, harapan kami dengan kegiatan ini mereka bisa mengolah sendiri. Nanti kan sekarang pembakaran nih. Termasuk menekan biaya juga Pak ya? Ya, menekan biaya sehingga biaya yang dikeluarkan tadi bisa untuk menambah penghasilan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya kita bisa memanfaatkan limbah-limbah bahan-bahan yang ada di sekitar desa untuk dimanfaatkan, digunakan untuk pembuatan asap cair ini. Dirinya juga berpesan kepada warga setempat untuk bisa benar-benar menyerap, memahami dan mengimplementasikan alih teknologi arang terpadu. Pasalnya melalui iptek yang diperkenalkan hari ini bisa memberikan kontribusi terutama dalam upaya peningkatan perekonomian warga setempat.
Dari Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Yunde Satria, Kalteng News melaporkan.